Saya mengajak kita semua membuka dari Efesus pasal yang ketiga. Kita akan membaca Efesus pasal yang ketiga dari ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Efesus pasal yang ketiga, kita sedang di dalam eksposisi kitab Efesus atau surat Efesus. Kita sampai hari ini ayat yang ke-7 sampai 8, tapi saya akan bacakan bagi saudara sekalian sampai ayat yang ke-13 supaya kita melihat konteks yang lebih luas. Efesus pasal yang ketiga, saya bacakan bagi saudara mulai ayat yang ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku, Paulus, yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, jemaat di Efesus, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu ialah kemuliaanmu. Mari kita berdoa sekali lagi, mohon pimpinan Tuhan. Bapa di surga, kami sudah membaca akan firman-Mu yang ditulis oleh hamba-Mu, Rasul Paulus, yang telah diberikan kepada kami di dalam Alkitab. Kami bersyukur karena Roh-Mu yang kudus yang telah memimpin Rasul Paulus menuliskan kata-kata, kalimat-kalimat yang berasal dari Tuhan, firman yang hidup dan yang menghidupkan kami. Karena itu kami memohon Roh-Mu yang kudus yang memimpin kami juga hari ini, sehingga kami boleh mengerti dan mata rohani kami boleh dibukakan, sehingga kami mengerti akan kebenaran firman-Mu, mengenal Engkau, dan imajinasi kami ditangkap oleh Tuhan, melihat keindahan, keagungan, dan kemuliaan Engkau dan rencana-Mu bagi kami, sehingga seluruh hidup kami boleh dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua pada pagi hari ini, ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Sudah sekalian, minggu lalu kita akhiri khotbah minggu lalu itu dengan memutar satu video singkat, yaitu bagaimana suku Kimyal itu di Irian Jaya, waktu itu sebutnya masih Irian Jaya, itu menerima Alkitab di dalam bahasa mereka sendiri. Ya, kita melihat sukacita mereka itu luar biasa. Dan kalau saudara membaca, juga melihat YouTube yang lain yang lebih panjang, kita minggu lalu hanya memutar 5 menit. Kalau YouTube yang lebih lain, lebih panjang, itu menceritakan salah satu tim yang menerjemahkan, ya, itu dari Bible Society dan sebagainya. Dia mengatakan kita duga memang mereka sangat senang kalau ketika mereka menerima Alkitab itu di dalam bahasa mereka sendiri. Tetapi mereka tidak sangka betapa kuatnya akan emosinya yang mereka terima. Mereka bukan hanya senang, mereka bersuka cita, mereka berteriak-teriak, mereka menangis, mereka menganggap firman yang datang itu seperti Kristus itu sendiri. Karena memang mereka mengutip Kristus itu adalah firman yang menjadi daging. Ini adalah firman yang tertulis yang telah diberikan kepada mereka. Dan sekarang mereka menerimanya di dalam bahasa mereka sendiri. Bahasa itu sangat-sangat penting, ya. Bahasa itu
tadi sebagian mungkin saudara yang datang dari Indonesia yang tidak biasa nyanyi bahasa Inggris, saudara bingung ya. Saya sendiri kadang-kadang agak bingung gitu, kadang-kadang susah dan tidak terbiasa. Ya, jadi yang meskipun itu sangat indah, banyak lagu-lagu itu ditulis dalam bahasa aslinya yang bahasa Inggris itu, dan kita menerjemahkan. Tapi kita yang biasa dengan bahasa Indonesia, tentu waktu bicara nyanyi dengan bahasa Indonesia itu lebih berbicara ke hati kita. Ya, bahasa itu seperti itu ya. Bahasa itu saudara orang Surabaya, orang mana kalau ngomong di dalam bahasa lokal saudara tuh langsung kena gitu ya. Kenanya tuh masuk gitu ya. Ngeyel terus. Nah, itu udah tahu jadi ngeyel gitu ya. Orang Surabaya ngintil lain sekali dengan mengikut nih, lain gitu. Sebenarnya artinya mengikut tapi ngintil terus ngikutin ya. Itu jadi langsung berbicara berbeda. Ya, berbeda, bicara memiliki nuansa yang berbeda. Nah, itulah sukacita daripada suku Kimyal. Minggu lalu kita membahas, menyaksikan juga bagaimana sukacita mereka menerima firman yang ditulis di dalam bahasa mereka. Ya, firman yang mereka bisa baca dan mengerti mendengarnya. Saudara, ini adalah bagian contoh, saya kutip kemarin itu adalah bagian contoh tentang betapa berharganya akan firman yang tertulis itu. Dan sebelumnya kita tahu di dalam ayat-ayat yang kita baca, ayat 1 sampai yang ke-6, kita melihat bagaimana itu adalah rahasia Kristus, rahasia Allah yang diberikan kepada rasul, yang dinyatakan reveal kepada para rasul, para nabi dalam perjanjian lama, kepada rasul Paulus secara khusus dalam kitab Efesus ini. Rahasia Kristus itu diberikan, dibukakan secara khusus kepada para rasul, para nabi yang kemudian menuliskan setelah mereka mengerti, menerima, dipimpin oleh Tuhan, menuliskan akan wahyu, akan rahasia Kristus itu. Dan ketika dituliskan, itu sekarang dibagikan kepada jemaat-jemaat yang menerima akan surat itu, dan termasuk kita hari ini, kita kemudian boleh membaca akan surat itu, akan rahasia Kristus yang dibukakan di situ. Sehingga pada waktu kita membacanya, kita boleh merenungkannya, kita boleh mengertinya, kita boleh mentaatinya, dan dengan pimpinan Rohnya yang kudus kita boleh menghidupinya sampai kita hidup memperkenan Tuhan, mempermuliakan Tuhan, dan kita mengalami hidup yang berkelimpahan dan sukacita yang selama-lamanya di hadapan Tuhan. Saudara sekalian, inilah bagian yang penting juga. Hari ini kita mau kembali melanjutkan, memikirkan apa yang telah dituliskan kepada kita di dalam kitab Efesus. Harap kita boleh sungguh-sungguh membaca, merenungkan, dan dibentuk oleh kebenaran firman. Kembali kepada konteks kitab Efesus, khususnya pasal yang ketiga, maka kita melihat di sini adalah tadi tentang rahasia Kristus yang dinyatakan, yang ditulis, dan kemudian kita baca. Ini adalah bagian daripada penjelasan Paulus itu tentang keadaan dia yang ada di dalam penjara. Jadi ini adalah bagian Paulus supaya jemaat di Efesus tidak tawar hati, karena Paulus mengatakan di dalam ayat yang pertama, Efesus pasal yang ketiga tadi, ayat yang pertama, bahwa itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Untuk jemaat di Efesus ya, dan jemaat Gentile secara umum sebenarnya, orang-orang bukan Yahudi. Maka Paulus kemudian menjelaskan supaya mereka tidak tawar hati. Paulus berhenti di situ, kita minggu lalu bahas, ada break di situ, dan dia dari ayat kedua sampai ayat yang ke-12 sebenarnya menjelaskan tentang mengapa ada di dalam penjara, dan apa tujuannya dan sebagainya, supaya, dan kita hari ini akan membahas salah satunya, supaya mereka tidak tawar hati. Ayat yang ke-13 menjelaskan kepada kita, disimpulkan oleh Paulus setelah dia menjelaskan banyak hal. Lalu ayat ke-13 dia mengatakan, sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu tidak atau jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Kesesakan dia ada di dalam penjara karena jemaat di Efesus. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Jadi Paulus menginginkan jemaat di Efesus di dalam ayat kedua sampai ke-12 itu supaya mereka tidak tawar hati, mereka tidak discourage, ya, tetapi be encouraged. Mereka didorong, mereka dikuatkan, mereka ketika membaca akan firman Tuhan, mereka boleh dikuatkan imannya, dan hidupnya boleh semakin bersemangat seperti teladan dari Paulus sendiri, hidup mempermuliakan Tuhan.
dan hidup mengalami akan anugerah damai sejahtera daripada Tuhan, hidup yang berkelimpahan yang Tuhan kehendaki. Karena itu ini menjadi tujuan yang sama yang akan kita renungkan bersama-sama, ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, bagaimana kita mau mengerti firman Tuhan, membaca, merenungkannya, seperti apa yang telah dituliskan kepada kita, dan supaya iman kita dikuatkan dan kita didorong untuk mengerti, menghidupi kebenaran firman ini dan mengalami hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kita fokus hari ini ayat yang ke-7 sampai yang ke-8 saja. Dua hal yang akan kita pikirkan bersama-sama secara besarnya dan ada beberapa poin di dalamnya. Yang pertama ayat yang ke-7, saya bacakan sekali lagi bagi saudara. Dari Injil itu, saudara lihat kaitannya dari ayat 6 ya, menyambung dengan bicara tentang Injil. Ayat 6 saya baca sekali lagi, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Beberapa hal. Yang pertama kita pikirkan di sini, apa itu Injil? Ya, sekali lagi, ya, dari Injil itu. Injil itu apa? Injil itu apa? Nah, kita bisa mengerti Injil itu dari seluruh perjanjian baru, khususnya banyak dari apa yang Tuhan Yesus katakan dan juga tulisan-tulisan Paulus yang lain, tulisan Petrus dan sebagainya. Tetapi secara spesifik, secara khusus di dalam kitab Efesus, waktu Paulus menulis Injil, maka dia sudah sebelumnya bicara tentang Injil. Ya, maka kita perlu mengerti secara khusus apa yang Paulus maksudkan pada waktu dia mengatakan dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya. Maka tadi ayat yang ke-6 yang kita membaca, dari Injil itu, berita Injil itu, kita orang-orang yang bukan Yahudi khususnya menjadi ahli waris dan anggota-anggota tubuh. Ya, this mystery that is through the gospel, the Gentiles are heirs together with Israel, members together of one body, and shares together in the promise in Christ Jesus. Ya, menjadi satu tubuh dan menjadi berbagian di dalam janji Allah yang Tuhan telah berikan kepada orang-orang Yahudi. Sebelumnya bicara tentang menjadi keluarga Allah, menjadi satu tubuh Kristus, menjadi satu bait Allah yang kudus di mana Allah hadir memberkati akan umatnya. Nah, itu adalah dampak, boleh dikatakan itu adalah dampak daripada Injil. Injil itu ketika datang kepada umat Tuhan dan khususnya di sini adalah kepada orang bukan Yahudi, mereka menjadi satu keluarga dengan orang-orang Yahudi. Ya, berarti kita juga menjadi satu keluarga dari orang segala bangsa, segala suku bangsa, segala bahasa. Kita menjadi satu keluarga, bahkan menjadi satu tubuh Kristus. Dan kita menjadi orang-orang yang turut menerima janji Allah. Karena kita termasuk anak-anak Allah yang menerima warisan daripada orang tua kita. Ya, yaitu Bapa kita yang di surga. Itulah dampak atau akibat daripada Injil. Tetapi apa itu Injil itu sesungguhnya? Maka dijelaskan oleh Paulus sesungguhnya di dalam pasal yang kedua. Beberapa ayat, kalau saudara mau lihat juga bersama-sama dengan saya bacakan beberapa ayat bagi saudara. Pasal yang kedua, ayat yang ke-13. Apa itu Injil? Injil, tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Nah, ini bicara Injil sekarang lebih spesifik. Dalam Kristus, bicara tentang darahnya. Orang yang tadinya jauh, orang-orang bukan Yahudi, sekarang menjadi dekat, menjadi satu. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Mereka tadinya bermusuhan, sekarang dipersatukan menjadi satu keluarga Allah. Karena darah Kristus. Nah, itu Injil salah satu kuncinya. Ayat yang ke-15. Ayat 15. Sebab dengan matinya Kristus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tadinya dua manusia yang terpisah sekarang menjadi satu manusia baru. Mengalami damai sejahtera, dua yang bermusuhan sekarang berdamai kepada Allah, berdamai kepada sesama. Seluruhnya terjadi dengan kematiannya sebagai manusia.
Mirip ya, tadi darahnya, kayak kedua bicara tentang kematiannya. Dan yang ketiga terakhir, ayat yang ke-16. Dan untuk memperdamaikan keduanya, ini bicara tentang orang Yahudi dan orang bukan Yahudi. Kita tentu termasuk dalam orang bukan Yahudi. Ya, untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Dengan melenyapkan perseteruan atau permusuhan pada salib itu. Bicara tentang darah, bicara tentang tubuh Kristus yang mati, ya, dan kemudian bicara tentang salib Kristus yang memperdamaikan orang-orang yang bermusuhan dengan Allah, yang seharusnya menerima murka Allah, sekarang mendapat damai sejahtera, diperdamaikan dengan Allah dan diperdamaikan dengan sesama, bahkan menjadi satu keluarga yang saling mengasihi, satu tubuh Kristus yang saling terkait satu dengan yang lain, mendukung satu dengan yang lain, bertumbuh bersama-sama ke arah Kristus yang adalah kepala gereja. Maka seluruhnya terjadi karena darah Kristus telah dicurahkan bagi kita. Seluruhnya bisa terjadi karena tubuh Kristus telah dipakukan di atas kayu salib bagi kita. Karena Kristus telah mati bagi kita. Itu semuanya terjadi tanpa kematian Kristus, tanpa darahnya dicurahkan, tanpa tubuhnya dipakukan di atas kayu salib bagi kita. Tidak ada perdamaian itu. Tidak ada damai sejahtera yang kita alami. Tidak ada akan perdamaian dengan orang-orang yang bermusuhan. Kita sudah melihat bagaimana orang-orang Kristen di dalam dunia, bahkan orang-orang yang bermusuhan dari satu negara dengan negara yang lain, satu suku dengan suku yang lain, yang berperang terus. Tidak ada habis-habisnya. Tetapi ketika Kristus datang, Injil Kristus datang, bicara tentang kematian Kristus, kebangkitannya, salib secara khusus salibnya, dan kematiannya di atas kayu salib, maka orang yang mengerti dan percaya dan bertobat, menerima pengampunan Tuhan, maka dua bangsa yang bermusuhan bisa bersatu. Dua suku yang saling berperang membunuh satu dengan yang lain bisa berdamai. Kita melihat anak perdamaian yang berapa waktu yang lalu saya share kepada saudara sekalian. Ini adalah satu anugerah yang besar yang kita terima seluruhnya melalui kematian dari Yesus Kristus pada kayu salib. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa dijadikan dosa karena kita. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus, yang percaya kepada Kristus, beriman di dalam Kristus, kita boleh dibenarkan oleh Allah. Kita juga boleh diperdamaikan dengan Allah. Kita juga boleh diperdamaikan dengan sesama. Kita yang seharusnya menerima murka Allah, pasal yang kedua bicara, kita yang seharusnya menerima murka Allah, sekarang kita menjadi anggota keluarga Allah, diadopsi menjadi anak-anak Allah. Bukan hanya tidak dimurkai, tetapi diangkat menjadi anak-anaknya yang dikasihi dan pasti akan menerima. Kalau kita anak, kita pasti akan menerima akan warisan, dan yaitu janji-janji Allah yang telah diberikan kepada kita. Itu adalah anugerah yang besar yang Tuhan telah berikan kepada kita. Itulah Injil, dikatakan dengan kematian, dengan darahnya, tentang salib yang dia berikan bagi kita. Selanjutnya saudara sekalian, kita melihat juga anugerah Allah ini, anugerah yang besar ini diberikan kepada kita melalui pekerjaan Roh Kudus yang bekerja dengan penuh kuasa. Ya, di dalam tadi ayat yang ke-7 tadi kita membahas, ya, bagian yang terakhir. Saya baca sekali lagi, dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. I became a servant of this gospel by the gift of God's grace given me through the working of His power. Ya, bukan hanya Injil itu berkuasa, penuh kuasa, tapi ada pekerjaan Roh Kudus ketika Injil diberitakan. Bagaimana bisa dua pihak yang bermusuhan itu bersatu? Tidak lain karena Tuhan bekerja dengan kuasanya melalui Injil yang diberitakan kepada kita. Bagaimana kita yang seharusnya adalah orang-orang yang sudah mati di dalam dosa-dosa kita. Pasal yang kedua, ayat bagian pertama, itu juga bicara tentang kita yang setelah mati karena dosa-dosa kita. Sekarang kita dihidupkan oleh Allah
Dan bahkan kita dengan penuh kepercayaan beroleh jalan masuk kepada Allah. Ayat yang ke-12 yang tadi kita baca. Orang yang mati menjadi bangkit, menjadi hidup. Itu tidak kurang dari kuasa Allah yang bekerja, yang boleh memungkinkan orang yang mati itu menjadi hidup. Dan bukan hanya menjadi hidup, kita boleh menghampiri tata anugerah seperti lagu yang tadi kita nyanyikan dengan mantap. Gitu kita jarang ada lagu yang pakai istilah dengan mantap ya, in boldness, in confidence, dengan yakin, dengan pasti, seperti juga dikatakan dalam ayat yang ke-12 juga kitab Ibrani mengatakan kita boleh menghampiri tahta anugerah Tuhan dengan pasti. Karena apa? Karena Kristus telah mati bagi kita. Karena darahnya telah dicurahkan bagi kita. Karena tubuhnya telah dipakukan bagi kita. Pengadilan Tuhan telah dinyatakan. Hukuman Allah telah ditegakkan. Keadilan Tuhan telah digenapkan. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus, bersembunyi di dalam Kristus, kita boleh datang menghampiri Tuhan. Bukan dengan takut, bukan dengan gemetar. Tapi dengan iman, dengan yakin. Bukan dengan yakin kepada diri kita sendiri. Bukan yakin kepada apa yang sudah kita kerjakan, bukan yakin dengan segala kehebatan, segala kelebihan daripada kita sendiri. Kita yakin semata-mata karena Kristus yang telah mati dan bangkit bagi kita, yang telah mencurahkan darahnya bagi kita. Dengan mantap kita datang karena Tuhan bekerja melalui Injilnya, berkuasa dengan kuasanya menghidupkan kita kembali. Yang kita yang tadinya mati, sekarang kita hidup. Kita yang tadinya musuh-musuh Allah, sekarang kita menjadi anak-anak Allah dan menjadi keluarga Allah di dalam Kristus. Kolose 1 ayat 28-29 juga mengingatkan kita tentang aspek kuasa ini yang bekerja di dalam hidup kita. Kolose 1, 28-29 ada di layar. Sudah, mari kita baca bersama-sama dua ayat ini. Kolose 1, 28-29. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dalam segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Ya, kuasa Tuhan bukan hanya menghidupkan kita dari mati, tapi kuasa Tuhan juga bekerja untuk kita bertumbuh, makin bertumbuh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup mentaati kehendak Tuhan. Kita memerlukan kuasa Tuhan. Inilah yang Paulus usahakan ayat ke-29. Inilah yang kuusahakan dan kupergumulkan. He labors, he struggle very hard. Dengan segala tenaga dia berjuang, dia bergumul. Tetapi dia bergumul bukan dengan kekuatannya sendiri, tetapi dengan kuasa Tuhan yang bekerja. Karena dia sadar dan tahu hanya karena kuasa Tuhan yang boleh menghidupkan kita dari mati. Dan juga kuasa Allah itu yang bekerja, yang boleh memimpin kita bertumbuh di dalam iman, di dalam pengenalan akan Tuhan, di dalam mentaati Tuhan. Kuasa Allah bekerja dalam hidup kita. Itulah yang perlu kita mengerti dan menghargai apa yang Tuhan telah kerjakan dan lakukan di dalam hidup kita. Semua itu kita melihat di sini Paulus sekali lagi mengatakan di dalam ayat yang ke-8a, kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini. Dia menyadari ini semua adalah kasih karunia. Dia memberitakan yang telah ditulis, yang telah dinyatakan kepada dia sekarang tulis dan dia juga memberitakan. Dan orang mendengar, orang membaca, Roh Kudus bekerja dan menghidupkan orang. Memberi iman kepada orang yang mendengar dan percaya kepada Kristus. Dan kemudian Roh yang Kudus itu bukan hanya dengan kuasa yang bekerja menghidupkan, tapi terus memimpin untuk kita boleh hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, bertumbuh di dalam pikiran kita, di dalam karakter kita, di dalam ketaatan kita, di dalam kasih kita, makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Itu perlu dari kuasa Tuhan. Dan Paulus mengatakan di sini semua adalah anugerah Tuhan yang bekerja kepadaku yang paling hina, although I am less than the least of all the saints. Inilah
umat Tuhan, orang-orang kudus, yang termasuk adalah orang-orang di Efesus. Di dalam pasal yang pertama, bait pertama, Paulus mengatakan kepada orang-orang Efesus, orang-orang kudus di Efesus. Ini orang-orang bukan Yahudi, orang-orang yang sebelumnya tidak menerima janji, tetapi sekarang menerima janji Tuhan di dalam Kristus. Sehingga mereka yang bertobat, percaya, memperoleh hidup yang baru. Paulus mengatakan engkau adalah orang-orang yang telah dikuduskan. Statusmu sekarang adalah orang-orang kudus. Nah, Paulus di sini kemungkinan mau mengatakan ini, mau mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa kamu memang bukan orang Yahudi, kamu tadinya sebelumnya tanpa Allah, tanpa pengharapan, tanpa janji daripada Allah. Tapi sekarang di dalam Kristus kau telah menerima anugerah yang besar. Di dalam Kristus engkau telah menjadi satu warga dengan orang-orang Israel. Di dalam Kristus engkau telah menerima segala anugerah yang baik dalam Kristus. Dan aku juga, Paulus mau mengatakan, aku juga sebenarnya aku adalah orang yang paling kecil. Kepadaku yang paling hina. I am less than the least of all the saints. Paulus orang Yahudi. Paulus sejarahnya seluruhnya dia adalah orang-orang yang menerima janji Allah. Tapi dia termasuk orang yang sudah menghina, sudah tidak memperdulikan, bahkan menganiaya orang-orang Kristen. Dia anggap dirinya hebat karena sudah menerima segala janji itu, tetapi sesungguhnya kesombongan dia menjadi kejatuhan dia karena dia bergantung kepada dirinya sendiri sampai dia bertemu dengan Kristus dan dihancurkan seluruh akan kesombongannya itu, dan dia datang menyadari aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah Tuhan. Tidak ada bagian apapun, tidak ada kehebatan apapun, tidak ada pahala apapun yang aku bawa di dalam relasi dengan Tuhan, tapi semata-mata karena anugerah Tuhan. Aku datang sebagai orang yang berdosa, seperti pemungut cukai yang berkata, berbelas kasihanlah Tuhan kepadaku, karena aku orang berdosa. Itulah Paulus datang kepada Tuhan dengan sadar, have mercy on me, oh Lord. Aku adalah orang yang paling kecil, paling hina di antara orang-orang kudus. Karena di dalam bagian lain-lain dia juga menjelaskan dia adalah orang yang menganiaya jemaat Tuhan, memenjarakan orang-orang Kristen, pengikut Kristus, membunuh sebagian daripada mereka. Tapi hanya semata-mata karena anugerahnya, Tuhan menyelamatkan dia, memberi hidup yang baru, sehingga dia boleh menjadi pelayan Kristus. Inilah yang Paulus sadari, dan dia mengajarkan, menuliskan ini kepada jemaat Efesus dan bagi kita hari ini, bahwa kita semua kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Dan kalau kita mengerti ini, mengerti seluruh hidup kita, seluruh keberadaan kita adalah karena anugerah Tuhan, maka hati kita akan menjadi hati yang penuh syukur. Karena semuanya adalah anugerah Tuhan. Hati kita juga hati yang rendah hati. Karena tidak ada apapun yang bisa saya banggakan daripada diri saya sendiri. Semua, Paulus dalam bagian yang lain mengatakan, apa yang kau miliki yang tidak diberikan kepadamu? Memang betul sekali. Kita lahir telanjang, tidak ada apapun yang kita bawa. Kita lahir hanya membawa tubuh kita sendiri. Lahir. Tuhan memberkati, Tuhan memimpin. Apalagi di dalam Kristus, dia memberi hidup yang baru. Dan dia terus memimpin hidup kita. Dan kita sadar waktu kita meninggal, tidak ada satu pun yang akan kita bawa. Ya, ada seorang yang mengatakan waktu kita lahir, anak itu lahir keluar dari rahim ibunya dan pasti menangis dan dia menggenggam sepertinya. Seperti mau menggenggam sesuatu, seperti mau merebut sesuatu apa yang ada dalam dunia ini. Tapi orang yang mati semuanya, akhirnya tidak ada begini. Seorang mati semuanya tangannya terlepas. Apapun yang dia pegang. Tidak ada satu rupiah pun, tidak ada $1 pun yang boleh dibawa. Kecuali hidup yang memperkenan Tuhan. Hidup yang menjadi berkat bagi banyak orang. Hidup yang melakukan akan kehendak Tuhan. Itulah yang kita bawa kepada Tuhan. Hal-hal rohani, hal-hal yang mempermuliakan akan nama Tuhan. Hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang hidup karena anugerah, mengerti kita ada sebagaimana kita ada karena anugerah Tuhan. Mendorong hidup yang penuh syukur,
mendorong hidup yang sangat rendah hati, humble, karena seluruh hidup kita milik Tuhan, dan mendorong untuk hidup giat bagi pekerjaan Tuhan, bagi hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang sesuai dengan rencananya, hidup yang boleh mengumpulkan harta di sorga. Tuhan Yesus dalam khotbah di bukit mengatakan, jangan kumpulkan harta di bumi. Bumi dihangat karat merusaknya, pencuri datang mencurinya. Ya, kalau sudah mengikuti berita akhir-akhir ini kita tahu reses banyak mulai terjadi perubahan besar dengan Donald Trump yang memberikan tarif kemana-mana. Satu hari bisa $1 triliun saham itu turun. $1 triliun itu bisa satu hari hilang. Ya, bangkrut dan banyak yang perusahaan yang mulai ketar-ketir dan sebagainya. Termasuk kita mungkin akan kena di sini. Ya, harga-harga semua naik. Satu hari orang yang kaya bisa menjadi bangkrut. Tapi kita biarlah diingatkan betul, biarlah kita jangan mengumpulkan harta di surga. Tentu kita perlu uang, kita tahu. Saya bukan kalau orang-orang yang sudah ini naif, kita putih naif, nggak perlu uang. Memang hidup perlu uang. Tahu kita semua perlu uang, semua perlu uang. Kita bikin mimbar ini perlu uang, ya. Semuanya perlu uang. Bangku yang sudah duduk itu perlu uang. Kita perlu beli. Kita perlu uang. Tapi uang bukan segala-galanya. Uang itu berasal dari Tuhan. Kita bukan mengumpulkan hati kita, jangan mencintai uang. Mencinta uang adalah akar daripada segala kejahatan. Biarlah kita mengumpulkan harta di sorga, di mana pencuri tidak bisa mencuri, ngengat dan karat tidak bisa merusakkannya. Mengumpul harta di surga artinya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, membawa jiwa-jiwa kembali kepada Tuhan, mengerjakan hal-hal yang berkenan kepada Tuhan, yang bernilai kekal, bukan hanya di dalam dunia ini menjadi manfaat kebaikan bagi orang lain, tapi juga bagi orang-orang, bagi kekekalan ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Tuhan yang akan meminta pertanggungan jawab. Aku telah memberikan begitu banyak hal. Apa yang telah kau lakukan dengan semua hal yang aku telah berikan kepadamu? Khususnya di Springfield itu ada banyak, kalau sudah belum tahu nanti sudah Google RX Springfield, ya sudah akan ketemu alamatnya di sana. Mungkin kalau ada waktu boleh mampir ke sana melihat gedung yang besar, gedung gereja beda sekali dengan di sini. Saya katakan kepada jemaat di Springfield, nggak apa-apa, saya katakan kepada saudara, perasaannya tuh beda sekali. Kalau ke sini, ke City Road ini seperti pergi ke kantor. Ya, seperti pergi ke kantor. Tapi kalau ke Springfield itu seperti pulang ke rumah. Pulang ke rumah. Karena itu memang rumah, ya, rumah gereja landed, ada tamannya dan sebagainya, ya, seperti feel at home, ya, di sana, ya. Sudah silakan melihat di sana. Ada banyak, tetapi pelayanan juga banyak yang berbeda sekali dengan di sini, yang kita perlu banyak berjuang. Ya, dan khususnya ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat berbeda dengan yang ada di sini. Kita perlu melayani dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar sana. Inilah yang pertama, saudara sekalian. Inilah Injil, kita boleh mengerti Injil Yesus Kristus yang telah Tuhan berikan kepada kita, bekerja, menyatakan anugerah kepada kita dan bekerja dengan kuasanya di dalam hidup kita umat Tuhan. Dan yang kedua, terakhir, saudara sekalian, kita melihat akan tujuan daripada kasih karunia ini diberikan. Ya, tujuan. Ini tujuan yang pertama, ada beberapa tujuan yang kita akan bahas di beberapa minggu ke depan. Hari ini kita membahas satu tujuan saja. Tujuan yang pertama yang dicatat di dalam ayat ke-8b. Saya bacakan sekali lagi ayat ke-8. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk itu berarti tujuannya, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Ya, to preach to the Gentiles the unsearchable riches of Christ. Memberitakan, ya, kata di situ to preach atau memberitakan. Tuhan memberikan Paulus anugerah, menyelamatkan dia, kuasanya bekerja dalam hidup dia. Untuk apa? Untuk memberitakan. Memberitakan apa? Ini dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggrisnya juga tidak muncul, ya, tetapi di dalam bahasa Yunaninya itu muncul kata memberitakan, itu memakai kata euangelistai.
Artinya adalah ada kata euangelion di situ akar katanya. Artinya mereka Paulus dipanggil, diberikan anugerah untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Tanpa mengerti ini kita bahwa memberitakan ini adalah memberitakan Injil, kita akan bertanya apa kaitannya dengan kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Seolah-olah di sini kan memberitakan kekayaan Kristus yang tak terduga ini. Ya, artinya adalah Injil itu, di dalam Injil yang diberitakan oleh Paulus, di dalamnya ada kekayaan Kristus yang tak terduga itu. The unsearchable riches of Christ. Nah, kita boleh telusuri, pikirkan bersama-sama kalimat ini. Sebelum ke situ kita melihat kalimat sebelumnya. Kepadaku yang paling hina di antara telah dia untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi. Sekali lagi ya, ini menjadi soal yang penting di dalam kitab Efesus. Dia untuk memberitakan Injil kepada orang-orang bukan Yahudi, the Gentiles, to preach to the Gentiles. Jangan pernah take for granted Injil itu sekarang tiba kepada kita. Kita adalah orang-orang Gentiles. Kita adalah orang-orang yang tanpa Kristus, kita adalah orang-orang yang adalah hidup dalam dunia ini tanpa Allah, tanpa pengharapan. Tapi hanya karena anugerahnya, melalui Kristus, melalui Injil yang datang kepada kita itu, maka Tuhan memberikan kepada kita hidup yang baru, kita menjadi anak-anak daripada Allah. Kita sekarang boleh menjadi ahli-ahli waris dari janji-janji daripada Allah. Ini menggenapi rencana Allah yang dinyatakan Kristus tentu di dalam Matius 28, amanat agung. Ya, jadikan segala bangsa muridku, ya, ajarkanlah mereka, baptislah mereka, dan seterusnya. Pergilah jadikan seluruh bangsa, go to all nation and make my disciples. Ini memang kehendak Tuhan dari permulaan, dinyatakan oleh Kristus, sekarang dijalankan oleh para rasul, ya, sehingga nanti ketika Kristus datang kedua kali, maka orang-orang dari segala bangsa, dari segala suku bangsa, dari segala kaum, dari segala suku itu berkumpul menjadi satu, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan akan Dia. Memang itulah rencana Tuhan, mulai dari Yahudi, kemudian kepada bangsa-bangsa lain, dan kepada seluruh bangsa. Sehingga kita boleh beriman bersama-sama dan beribadah kepada Dia. Wahyu pasal 5 ayat 9 boleh dimunculkan bagi kita sekalian. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya, Engkau layak. Dia menyanyikan pujian kepada Allah, kepada anak domba Allah yang telah tersembelih itu. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka materai-materainya, karena engkau telah disembelih dan darahmu telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, dari tiap-tiap bahasa, dari tiap-tiap kaum, dari tiap-tiap bangsa. Tiap suku, bahasa, tergantung bagaimana mengertinya. Ada yang mengatakan salah satu badan misi memperkirakan di dalam dunia ini ada sekitar 17.000 people group. Nah, ini boleh dikumpulkan suku, bangsa, bahasa, ada konteksnya, tetapi ada kelompok-kelompok people group itu. Ada badan misi mengatakan ada sekitar, diselidiki, dicari, kira-kira ada sekitar 17.000 people group di tengah-tengah akan dunia ini. Dan hari itu kitab Wahyu mengatakan akan berkumpul dari setiap bangsa, setiap bahasa, suku, kaum bangsa, dari semua people group itu berkumpul, menyembah, memuji, memuliakan Tuhan. Karena Dia adalah domba Allah yang telah disembelih dan telah menebus kita. Inilah rencana Allah dan kita termasuk di dalamnya. Kita kebanyakan orang-orang Indonesia di sini, tapi ada sebagian yang mendengarkan dengan earphone, orang-orang yang dari bangsa yang lain. Ya, bahasa Inggris, kebaktian bahasa Inggris lebih banyak dari bangsa-bangsa yang berbeda-beda. Berkumpul bersama-sama. Di Springfield juga sangat beragam. Di Springfield lebih beragam. Orang dari segala macam bangsa ada di situ. Mulai ada, bukan yang jarang kita ada orang Vietnam di situ. Tentu di situ ada orang Vietnam. Ya, ada orang dari Hungary ikut datang. Ada orang dari China, orang dari segala macam juga datang ke situ. Dan itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan inginkan
kita seperti Tuhan sudah memanggil Paulus untuk memberitakan Injil kepada kepada Gentiles. Itu berarti segala bangsa, karena Tuhan memiliki umat pilihannya di segala bangsa, segala suku, segala bahasa. Pada akhirnya berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan Tuhan untuk selama-lamanya. Kata yang ketiga yang kita melihat di sini adalah kekayaan. Ya, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus. Richness, the richness of Christ. Kenapa Paulus memakai kata kekayaan? Beberapa kali Paulus di dalam kitab Efesus memakai kata richness ini. Ya, 4 kali kalau tidak salah dikatakan di dalam kitab Efesus ini. Saya pikirkan, mempelajari, kemungkinan besar Paulus memakai kata the richness of Christ, kata richness, kekayaan atau kelimpahan. Itu mau menunjukkan apa, mau menekankan apa. Kemungkinan besar adalah berbicara tentang sesuatu yang sangat berharga. Ya, kekayaan, sesuatu yang sangat berharga, sesuatu yang sangat diinginkan oleh manusia. Bisa berbeda-beda, setiap suku, setiap bangsa yang diinginkan. Tapi mungkin sekarang ini seluruh dunia menginginkan uang, tapi mungkin ada suku-suku yang bukan menginginkan uang, tapi menginginkan honors, kehormatan, ya, sesuatu apapun itu, kebahagiaan, mengejar kebahagiaan. Tetapi kekayaan ini bicara tentang sesuatu yang akan memuaskan jiwa kita yang paling dalam. Dan Paulus di sini mau menegaskan, ketika engkau mengenal Tuhan, ketika engkau percaya kepada Kristus, mendengar Injil dan percaya kepada Dia, maka engkau menerima kekayaan Kristus. Dan itulah yang kami beritakan juga, kekayaan Kristus. Ini bukan sesuatu yang sebentar saja akan lewat, tetapi sesuatu yang paling dalam dan yang sesuatu yang juga tak terduga. Di situ, ya, yang melampaui apapun yang ada di dalam dunia ini. The unsearchable, itu berbicara tentang sesuatu yang mungkin tidak terpikirkan, unthinkable, incomprehensible, tak terduga. Kekayaan Kristus itu yang melampaui apapun yang ada di dalam dunia. Baik segala sesuatu yang positif, dia jauh lebih indah daripada semuanya, jauh lebih mulia daripada semuanya. Apalagi sesuatu yang berdosa, yang kadang-kadang kita menginginkan, kadang-kadang manusia mengejarnya, sesuatu yang berdosa. Saya belum lama ini bertemu dengan seorang suami yang rusak, yang kacau hidupnya, karena dia seluruh pikirannya, hatinya terpikat oleh pacar gelapnya, oleh simpanannya. Tidak memperdulikan semua keluarganya, tidak memperdulikan istrinya, tidak memperdulikan keluarganya, tapi dia terus mengejar, habis-habisan dia mengejar supaya mendapatkan pacar gelapnya itu. Terus saya membaca, melihat apa yang dia lakukan, sedih sekali hati saya. Semua yang dikatakan itu dia seperti tidak bisa hidup tanpa si perempuan ini, pacar gelapnya itu. Dia kacau hatinya, pikirannya kosong, tidak ada arti. Hidup itu tidak ada artinya sampai aku boleh mendapatkan dia. Saya bilang kepada dia, saya baca apa yang kamu tulis itu sangat sedih. Itu sebenarnya kalimat kamu itu hanya boleh dikatakan bagi Tuhan, bagi Kristus. Kristus adalah segala-galanya. Betul. Kristus, pemazmur mengatakan, aku rindu akan engkau. Seperti hampir mati, aku rindu akan engkau. Aku seperti rusa merindukan air, demikian jiwaku merindukan engkau ya Tuhan. Dia seperti kayak gitu, tapi bicara tentang pacar gelapnya, simpanannya. Aku merindukan, aku seperti sudah mau mati. Tanpa dia, aku tidak bisa hidup. Wah, saudara sekalian, ini sayang sekali. Dan saya katakan, saya beri peringatan, kau terus berjalan ke situ, kau akan rusak hidupmu, kau akan hancur. Kau bukan hanya menghancurkan istrimu, keluargamu, keluarga besarmu, tetapi kau akan menghancurkan dirimu sendiri. Kalau kau tidak sungguh-sungguh
menyadari akan dosamu. Saudara sekalian, tapi Alkitab mengajar kepada kita. Kita mengajar kepada kita, biar imajinasi kita, Pendeta Ivan kemarin di dalam khotbahnya mengajar kepada kita, kadang-kadang imajinasi kita imajinasi yang salah. Kita pikir perempuan itu, kita pikir siapapun itu, kita pikir uang, kita pikir kekayaan kita, itu adalah sesuatu yang aku akan kejar dengan segala tenaga, segala kekuatanku. Paulus tidak dia katakan dengan segala, aku berjuang, aku labor, aku berjuang, karena menyadari Kristus itu lebih indah daripada segala sesuatu. The unsearchable richness of Christ. Kristus itu lebih mulia. Yang kau dambakan, apapun yang kau dambakan dalam dunia ini, dia adalah puncak kesempurnaan daripada seluruh yang kau dambakan. Bahkan ada yang kau dambakan, yang kau inginkan, yang kau belum mengerti. Kita tidak mengerti ke dalam hati kita. Sampai kita bertemu Tuhan. Dan mengerti berapa indahnya, berapa mulianya, berapa agungnya. Saudara sekalian, kita dipanggil, Paulus ingin memberitakan the unsearchable riches of Christ. Kekayaan akan Kristus yang tak terduga itu. Dia satu-satunya yang bisa memuaskan jiwa kita. Biarlah pikiran kita, hati kita dibentuk oleh firman Tuhan. Bukan oleh dunia ini yang menipu kita. Kita sudah tahu, sudah melihat bagaimana rusaknya orang-orang yang hidup dalam dosa, yang mengejar hal-hal yang di luar Kristus. Apapun itu. Apapun itu. Baik yang berdosa seperti contoh tadi, maupun yang mungkin pada dirinya sendiri tidak berdosa. Ya, uang pada diri sendiri tidak berdosa. Kita perlu uang. Istri kita, anak kita, sesuatu yang baik yang kita harus kasihi. Suami kita, sesuatu yang kita harus kasihi. Kita berkorban. Tetapi kalau anak kita itu menjadi tuan kita, anak itu menjadi Tuhan kita. Bahkan istri kita atau suami kita menjadi Tuhan kita. Mulai hancurlah hidup kita. Karena tidak ada apapun yang bisa memuaskan jiwa kita seperti Kristus. Siapapun itu, anak kita, istri kita, suami kita, pasti satu saat akan mengecewakan kita. Kalau dia adalah segala-galanya di dalam hidup kita. Maka kita tinggal tunggu waktu, kita akan hancur. Tinggal tunggu waktu. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan, barang siapa tidak membenci akan istrinya, akan suaminya, akan ayahnya, ibunya, anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Kalau engkau tidak membenci mereka, kau tidak layak menjadi muridku. Tentu Tuhan Yesus tidak memerintahkan kita membenci, hate, bukan hate kata yang dipakai di situ. Tuhan Yesus memerintahkan kita mengasihi musuh kita. Bagaimana kita membenci saudara kita sendiri, orang yang paling dekat dengan kita? Tidak, pasti Tuhan Yesus pasti Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi. Perintah yang paling penting salah satu adalah mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Kita dipanggil untuk mengasihi. Tapi apa artinya waktu Tuhan Yesus mengatakan, kalau engkau tidak membenci ayahmu, ibumu, istrimu, anakmu, laki-laki, anakmu, perempuan, kau tidak layak menjadi muridku. Artinya adalah, kalau engkau menjadikan dia yang lebih utama daripada diriku, kau tidak layak menjadi muridku. Karena kasihmu kepada mereka, kasihmu kepada ayahmu, ibumu, anakmu, suamimu, istrimu, kasihmu kepada mereka, kalau dibandingkan dengan kasihmu kepadaku, kepada Tuhan, itu seperti membenci. Itu artinya. Seperti membenci, engkau harus mengutamakan Tuhan dengan segala sesuatu. Kasihlah Tuhan dengan seluruh hatimu, seluruh jiwamu, seluruh kekuatan, seluruh akal budimu. Tidak pernah kita diperintahkan mengasihi apapun dengan seluruh hati kita. Tidak. Seluruh hati kita hanya bisa diserahkan. Dan hanya boleh diserahkan. Dan hanya aman untuk diserahkan kepada Tuhan kita. Dan dia akan menjaga, memelihara. Dan dia satu-satunya, dia the richness of Christ. Dia satu-satunya pribadi yang bisa memuaskan jiwa kita dengan aman. Kita serahkan kepada dia. Karena dia tidak akan pernah gagal. Dia tidak pernah akan mengecewakan kita kalau di dalam pengertian yang benar. Dia akan selalu memimpin. Tuhan Yesus mengatakan kepada perempuan Samaria, kalau kau minum air yang dari sumur ini, kau minum
puas, tapi sebentar lagi kau akan dahaga. Kamu akan dahaga lagi, kamu akan haus lagi. Tapi kalau minum air yang aku berikan kepadamu, air yang kau minum itu akan menjadi mata air yang memancar sampai selama-lamanya. Biarlah imajinasi kita, pengenalan kita akan Tuhan, kita sadar, kita datang kepada Dia. Dia adalah segala-galanya. Seluruh hati kita boleh sungguh-sungguh mengenal Dia. Percaya dan hidup dalam kehendak-Nya. Terakhir, saja kita memikirkan tentang apa artinya kekayaan Kristus ini. Tadi seperti sudah saya katakan, tetapi kita pikirkan lebih detail sedikit. Apa artinya kekayaan Kristus? The richness of Christ. Kepada orang-orang yang bukan Yahudi, untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi, kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Kekayaan Kristus itu apakah kekayaan atau the riches dari Kristus, yang berasal dari Kristus, ya, the richness of Christ itu, of itu apa artinya? Apakah berarti kekayaan yang berasal dari Kristus? Apakah kekayaan yang diberikan oleh Kristus? Atau Kristus itu sendiri adalah kekayaan? Ya, sekali lagi ya, kekayaan Kristus, apakah ini berarti kekayaan yang dari Kristus, yang Tuhan Yesus berikan kepada kita? Atau Kristus itu sendiri adalah kekayaannya? Saya boleh simpulkan di sini bahwa arti kekayaan Kristus adalah segala sesuatu yang Kristus berikan kepada kita yang berpuncak pada Kristus itu sendiri. Itu artinya kekayaan Kristus. Ayat 1, Efesus 1 ayat 7 misalnya mengatakan kepada kita, ada muncul enggak ya? Saya bacakan bagi saudara Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, redemption, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Muncul lagi kata kekayaan situ ya, kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan, redemption, forgiveness of sin, kita dibebaskan dari beban dosa, kita diampuni dosanya, kita ditebus, sekarang kita milik Kristus. Itu pengampunan dosa bukan Kristus sendiri, itu adalah apa yang Kristus kerjakan bagi kita. Kita menerima pengampunan dosa, kita bebas, merdeka. Sekarang bebas dari beban dosa, sekarang aku milik Tuhan, aku merdeka. Itu adalah anugerah Tuhan. Dan banyak anugerah Tuhan yang lain. Dan sebelumnya kita juga sudah bahas tentang kita mengalami damai sejahtera, kita menjadi ahli waris, kita diperdamaikan dengan orang-orang menjadi satu tubuh Kristus, satu keluarga Allah. Itu semua anugerah di dalam Kristus yang sangat berharga. Tetapi puncak daripada anugerah Tuhan itu adalah Kristus itu sendiri. Itulah yang dikatakan Filipi pasal 3 ayat yang ke-8. Ayat yang terakhir kita boleh baca bersama-sama. Filipi pasal 3 ayat 8, ayat yang sangat penting ini. Mari kita baca bersama-sama. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. The richness of Christ, puncaknya adalah Kristus itu sendiri. Segala sesuatu kuanggap rugi, segala sesuatu yang bukan hanya negatif tapi termasuk hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus, itu tidak ada apa-apanya. Semua aku anggap rugi karena pengenalan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dia aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Sampah itu bau, itu kata yang dipakai. Sebenarnya kata yang dipakai lebih keras lagi, bukan hanya sampah, adalah kotoran, ya, kotoran manusia, kotoran binatang, dung. Aku menganggapnya sampah. Dia melihat itu semua, bukan hanya yang negatif, yang jahat, bukan hanya dosa, tetapi juga hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Paulus mengatakan, membandingkan dengan itu semua, aku seperti jijik melihat itu kalau aku tidak mendapatkan Kristus. Itu semua aku anggap sampah supaya aku memperoleh Kristus. Dia adalah satu-satunya yang paling berharga di antara semuanya.
Dialah satu-satunya yang akan memuaskan jiwa kita untuk selama-lamanya. Saudara, ini poin yang sering berulang-ulang saya katakan sebenarnya, tapi biarlah kita sekali lagi digerakkan hatinya, kita sekali lagi boleh sungguh-sungguh menata hidup kita, menyatakan sungguh-sungguh apa yang paling berharga dalam hidup kita. Apa yang paling berharga? Tentu kita membutuhkan banyak hal. Manusia very fragile, ya. Hidup kita perlu banyak hal. Kita perlu sehat, kita perlu makan, kita perlu rumah, perlu mobil, ya perlu teman-teman, perlu gereja dan sebagainya, perlu AC, perlu heater. Sudah dimatikan nggak ada heater, pingsan semua kita, ya keringetan semua, kita nggak bisa berkhotbah, nggak bisa dengar firman Tuhan. Kita perlu semua, kita perlu segala sesuatu. Kita sangat fragile. Tapi biarlah kita ingat, di antara semua hal yang itu Tuhan berikan kepada kita, kita perlu damai sejahtera, kita perlu damai di rumah, kita perlu hikmat dari Tuhan, kita perlu semua. Tapi biarlah kita boleh sadar, yang paling kita perlukan lebih dari segala sesuatu adalah kita perlu Tuhan. Jadi kita sadar tanpa Tuhan, kita akan sia-sia hidup dalam dunia ini. Tanpa Tuhan yang menjadi terus di dalam pikiran kita, di dalam hati kita yang paling dalam, di dalam kehendaknya aku ingin melakukan, mempermuliakan Dia, hidup di dalam rencananya. Tanpa Dia kita akan tidak tahu apa artinya the richness of Christ, the unsearchable richness of Christ, kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Sudah sekalian, biarlah sebagai kesimpulan kita melihat bahwa karena kasih karunia Allah, Paulus diselamatkan dan dipanggil untuk menjadi pemberita Injil kasih karunia ini. Dia dipanggil untuk memberitakan Injil kepada kasih karunia ini kepada segala bangsa, khususnya kepada orang-orang yang bukan Yahudi, supaya mereka percaya Kristus dan mengalami kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Untuk itu dia rela dipenjara. Itulah dalam konteks pasal yang ketiga, dia dipenjara. Dia menjelaskan dia dalam penjara. Kekayaan Kristus itu, dia bekerja, berjuang, membagikan itu dan menghidupi itu. Dan untuk itu dia rela dipenjara, rela, dan ultimately dia akan mati di dalam penjara itu. Ini juga panggilan kita di dalam mungkin cara yang berbeda-beda, mungkin tidak persis seperti Paulus, tetapi sama di dalam rencana kehendak Tuhan, sama di dalam mengenal akan Kristus yang begitu berharga mulia itu. Sama di dalam kita perlu menghidupi dan memberitakan itu. Mungkin caranya berbeda, mungkin konteksnya berbeda, mungkin kapasitasnya berbeda, tapi menghidupi melalui perkataan juga dan melalui hidup kita menyatakan kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Itulah motivasi kita mendirikan AREX Springfield. Kita bagikan supaya Injil itu boleh, Injil kasih karunia yang kita telah terima, dan kita terus bertumbuh di dalamnya. Kita mau bagikan juga kepada orang-orang lain. Juga Jumat Agung yang akan datang. Jumat Agung sekali lagi salah satu yang paling penting, atau kalau tidak yang terpenting di dalam sepanjang tahun. Kebaktian yang saya rasa selalu sangat indah. Itu kita beritakan, kita ajak orang-orang lain. Saudara, melalui flyer yang ada dan khususnya soft copy, bagikan, undang. Itu banyak orang datang mendengar Injil Yesus Kristus, supaya mereka boleh juga mengalami kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Saya tutup dengan satu kisah nyata. Saya melihat ada seorang keluarga yang baru beli mobil, ya. Terus saya menyaksikan bagaimana anaknya itu senang sekali. Anaknya udah gede, terus dia beli mobil. Keluarga beli mobil dan anaknya itu masuk ke mobil itu, wah senang sekali, dia nggak pernah lihat mobil padahal sudah 10 tahun, tapi pasti bagus.
Dia senang sekali. Wah, gede ya. Ayo kita pergi jalan-jalan. Ayo kita pergi ke Sydney. Naik mobil ini. Ya, senang sekali. Kita bisa mengerti ya kesenangan itu ya. Saudara sekalian pasti juga senang apapun ya. Apakah handphone baru kah? Ya, apakah mobil baru, apakah rumah baru, apalagi suami baru, istri baru. Maksudnya baru menikah gitu. Baru menikah bukan baru menikah. Wah, senang sukacita. Wah, sukacita kita. Ya, apapun. Sudah pergi, ada orang yang baru pertama juga ke Australia, senang sekali. Lihat, waduh udaranya bagus, turun ke airport langsung beda sekali dengan Jakarta. Ya, langsung tenang, semua teratur, bersih, dan sebagainya. Salah satu memang most livable city in the world, Melbourne ini. Kita senang, saya kasih contoh ini supaya menjadi very real dalam hidup kita. Ya, very real, kita senang. Untuk semua itu kita senang. Dan boleh, dan sangat boleh kita senang untuk semua itu. Apalagi untuk melihat anak-anak, kasihi. Kita pasti sudah ada senang-senang seperti itu dalam hidup kita. Tuhan berikan sesuatu. Kita senang. Saya melihat anak-anak itu senang sekali. Saya teringat, gimana kalau kita mengenal Tuhan? Bagaimana kalau kita mendapatkan Kristus seperti Paulus tadi katakan? Bukan mendapatkan handphone baru, mendapatkan penghargaan baru, mendapatkan promosi baru, mendapatkan yang kita senang dan patut kita bersyukur untuk semua itu, mendapat rumah baru. Tapi Kristus jauh lebih mulia, lebih indah, lebih kaya dari segala sesuatu. The unsearchable riches of Christ. Biarlah kita mengenal Dia, terus mengenal Dia, yang Tuhan telah berikan di dalam firman-Nya. Di antara saudara-saudara seiman juga, menghidupi, menjalani. Kita mengalami anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan, kehadiran Tuhan. Ketika kita berkorban melayani. Tuhan Yesus katakan, setiap kali engkau memberi minum kepada salah satu yang muridku yang kecil ini, kau telah memberinya bagi aku. Melayani satu dengan yang lain. Mengasihi. Berkorban di dalamnya. Dan kita akan mengalami the riches, the unsearchable riches of Christ. Yang tidak akan habis sampai kita bertemu muka dengan Dia. Sukacita kita menjadi penuh. Dan bukan saja penuh. Penuh sudah penuh, ditambah lagi. Kita nggak pernah mengerti, tak terduga. This is unsearchable, incomprehensible. Tapi kita mulai mencicipi di sini. Kita mulai mengalami di sini. Di antara anak-anak Tuhan. Biarlah kita hidup, terus berjuang. Dan mengalami kekayaan Kristus yang tak terduga itu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Mari kita berdiri bersama-sama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Tuhan, firman-Mu sudah diberitakan. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah firman yang telah diberitakan itu boleh sungguh-sungguh jatuh di dalam hati kami, semua umat-Mu di HREC Melbourne, saudara-saudara kami yang datang juga berkunjung hari ini. Tuhan yang berbicara kepada kami semua, sehingga kami boleh sungguh-sungguh makin mengenal Engkau, menyadari
anugerah Tuhan yang begitu besar. Menyadari Kristus yang lebih berharga dari segala sesuatu. Tuhan ajar kami, biarlah kebenaran ini boleh sungguh-sungguh kami hidupi, kami pegang, sehingga kami mengalami kehidupan yang berkelimpahan di dalam Tuhan. Berkati kami, pimpinlah kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.